Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita curahkan sholawat kepada baginda Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiat dan tabi'in. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Alim LCMA, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya. Saya di sini, saya Halimatul Zahra, akan mempresentasikan atau akan memenuhi tugas ujian tengah semester pelajaran Islamic Worldview ini. Akan menjelaskan ada 7 materi. Sumber-sumber materinya, yang pertama yaitu Islam sebagai pandangan hidup, yang kedua konsep wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep ilmu dan klasifikasinya, yang keenam konsep manusia, yang ketujuh problematika epistemologi barat. Yang pertama ialah Islam sebagai pandangan hidup. Di sini di dalam Al-Quran terdapat perumpamaan bahwa Islam sebagai pandangan hidup. Terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 yang artinya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetapi tegak sedikit pun. Yang kedua yaitu pandangan hidup dalam Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal. Yang ketiga yaitu ruang lingkup dalam Islam, yaitu dari Tuhan, manusia, agama, ilmu, kitab suci atau Al-Quran, Nabi, dan kebenaran. Islamic worldview ini ialah sebagai landasan Islam sebagai pandangan hidup kita, sebagai manhajul hayah atau pandangan hidup. Islam itu adalah kacamata Islam sehingga kita dapat jadikan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, secara umumnya definisi Islamic worldview ini ialah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai jalan bagi keberlangsungan, perubahan sosial dan moral. Secara elemen, pandangan hidup dalam Islam menurut Naquaib al-Attas ialah konsep tentang hakikat Tuhan, konsep wahyu atau Al-Quran, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai, konsep kewajiban, dan konsep kebahagiaan. Nah, yang kedua yaitu konsep wahyu. Pengertian dari konsep wahyu ini ialah wahyu merupakan kebenaran yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyu memiliki al-isyaratun sani'ah atau isyarat yang cepat, al-kitab atau tulisan, ar-risalah atau pesan, al-maktub atau tertulis, al-ilam al-kafi atau pemberitahuan yang bersifat tertutup, al-ilham atau ilham, al-kalam atau al-kafi as-sani, pembicaraan yang bersifat tertutup, tidak diketahui pihak lain dan cepat. Yang selanjutnya itu konsep kebenaran. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu sisi keimanan dan sisi kehidupan. Konsep kebenaran menurut epistemologi merupakan tema sentral atau kebenaran. Secara umumnya adalah setiap orang mengetahui bahwa tujuan kebenaran untuk mendapat sesuatu kebenaran yang pasti. Aktual yang membangun sebuah bentuk-bentuk keyakinan yaitu ilmu yakin atau keyakinan dari mendengar. Yang kedua, ainul yakin atau keyakinan dari melihat langsung. Yang ketiga, hakul yakin atau keyakinan setelah mengalami. Yang selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Ideologi konsep Tuhan ini yaitu liberal, dunia akhirat, sebuah paham yang menganggap suatu kebenaran itu relatif termasuk agama.
Ideologi rebel ini sangat bertergantungan dengan Islam. Konsep Islam ialah tauhid dan dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep Islam itu yaitu berdasarkan wahyu, bukan kebudayaan. Nah, sikap Islam adalah lakum dinukum waliyadin, terhadap agama lain. Dan perspektif Islam yaitu absolut atau berdasarkan wahyu. Nah, konsep Tuhan ini menjelaskan bahwa syirik, menyekutukan Allah, merupakan sikap yang bertentangan dengan konsep ketuhanan Islam. Tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep tauhid yang paling tertinggi itu kalimat la ilaha illallah. Yang selanjutnya itu konsep ilmu dan klasifikasinya. Dampak dari kemudaratan ilmu ialah penyebab tertinggalnya umat Islam terhadap ilmu. Adanya pergaulan budaya barat sehingga memisahkan antara dunia akhirat. Maka dari itu umat Islam harus bisa memfilterisasi ilmu atau menyaring ilmu agar dapat membedakan ilmu yang baik dan ilmu yang tidak baik. Penyebab masuknya budaya barat ke umat Islam ialah dapat menyebabkan kekacauan yang dapat mengurangi adab. Jika adab itu hilang, maka jiwa-jiwa pemimpin itu akan hilang. Keutamaan ilmu menurut bahasa dari kata alama yang artinya tanda, pilar, atau indikasi. Ilmu sebagai petunjuk atau label. Ilmu ini identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta syarat ilmu memiliki ciri dan keutamanya sendiri. Seperti kata alama dalam Al-Quran disebutkan 750 kali, dan dari urutan ketiga dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz Allah Subhanahu wa taala disebutkan kurang lebih 2600 kali, dan kata Rabbi disebutkan 550 kali. Jika kecantuman dengan Quran surah Ali Imran, jika kita cantumkan dengan Quran surah Ali Imran ayat 118 ialah bahwa Tuhan yang wajib disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ilmu ini yaitu berdasarkan dari dalil Al-Quran yang dinamakan dalil terdapat sifat khabar shadiq atau informasi yang benar dan dari Al-Quran dan hadis. Penelitian yang akurat secara empiris ialah agar kita memiliki ilmu, maka kita perbanyaklah membaca dan meneliti. Kemudian dikaitkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Yang selanjutnya itu konsep manusia. Konsep manusia ialah jiwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu akal, syahwat, emosi. Nah, yang pertama itu akal. Akal yang akan melahirkan ilmu atau hikmah. Nah, yang kedua itu syahwat yang melahirkan kesucian apabila dipelihara dengan baik. Yang ketiga itu emosi, melahirkan keberanian jika dipelihara dan dijaga sesuai syariat Islam. Jika kita melakukan 3 unsur tersebut sesuai dengan anjuran syariat, maka akan melahirkan jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang baik. Yang selanjutnya yaitu problematika epistemologi barat. Peradaban barat yaitu sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Peradaban barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi inti peradaban barat. Cirinya yaitu meremehkan hal-hal yang di luar indera, melangkahkan rasa keagamaan dan kerohanian, menjunjung tinggi kehidupan duniawi, berlebihan menikmati kehidupan, dan yang terakhir itu materialisme. Trauma barat terdapat terhadap Islam ialah yang pertama penduduk Spanyol pada tahun 711 sampai 1492. Yang kedua yaitu pengepungan Vienna 1529 sampai 1683.
Yang ketiga itu penaklukan Konstantinopel 1453. Yang kelima yaitu perang salib dan penaklukan Yerusalem yaitu 1187. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.